Halo. Kring. Kring. Halo. Oke, Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya, dan pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Ketua untuk membawakan Halo Kring untuk kesempatan kali ini ya. Dan rekan-rekan, sesuai dengan latar belakang akademis dan keprofesian saya, maka hari ini saya akan membawakan 3 buah istilah dalam dunia investasi ya. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelumnya mari kita buka dulu firman Tuhan yang saya ambilkan di kitab Ulangan pasal ke-28 ayat 13 dan 14 ya. Saya akan bacakan ayat ke-13-nya. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin pertanyaan ya yang paling sering ya disampaikan terutama oleh anak-anak muda ya, oleh anak-anak muda dan orang-orang yang baru mulai bekerja, mungkin 5 tahun, 6 tahun bekerja, rekan-rekan ya, papa muda, mama muda biasanya ya. Mereka tanya sama saya, "Kak, bukankah ada di firman Tuhan engkau akan terus naik dan tidak turun? Tapi kenapa ya Kak, hidup saya kok naik turun gitu ya?" Ada lagi yang berkata, "Kak, bukannya janjinya Tuhan itu naik terus Kak? Kenapa kok saya kayaknya stagnan, nggak naik-naik, turun juga enggak sih, tapi nggak naik-naik juga?" Oke, rekan-rekan, seringkali dalam kehidupan memang seperti itu. Dan kalau Anda yang memegang investasi, terutama di pasar saham, Anda kadang-kadang juga melihat ya, kalau ada saham-saham tertentu yang harganya itu naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi ya rekan-rekan ya. Atau sama dengan kripto, atau sama dengan ya koin-koin ya. Banyak sekali investasi zaman sekarang. Nah rekan-rekan, hari ini saya ingin katakan, terutama kalau saham ya, karena pasar saham itu yang paling menyerupai kehidupan manusia. Paling menyerupai. Kenapa? Nah ini, makanya pasar saham itu, atau kalau Anda megang saham, itu bukan main ya. Saya nggak suka dengan istilah main saham, karena kita nggak main saham ya. Tidak main saham. Saham itu bukan mainan. Jadi kalau Anda investasi dalam bentuk apapun juga, termasuk menginvestasikan hidup Anda ke tangan Tuhan, itu bukan mainan. Ya, baru-baru ini ada peristiwa di mana ada seorang yang diangkat menjadi raja ya, dari sebuah kerajaan rekan-rekan. Dan syarat dari kerajaan itu adalah agamanya harus sesuai dengan agamanya kerajaan itu. Ya tentu aja dong, contoh aja ya, bukan kasus tapi contoh aja. Kayak kerajaan Mataram Islam, pasti rajanya harus Islam. Kalau raja bukan Islam, ya bukan Mataram Islam namanya ya. Jadi sesuai dengan kerajaannya rekan-rekan. Nah yang satu begini rekan-rekan ya. Jadi maksud saya adalah keimanan itu jangan dibuat main ya. Karena hidup kita ini, tentunya hidup kita ini, terutama orang-orang Nasrani, hidup kita itu karena iman. Dikatakan bahwa tanpa iman mustahil untuk berkenan ke hadapan Elohim ya. Jadi iman kita jangan dibuat main. Nah kalaupun ada ya yang seolah-olah hidup itu kok nggak naik-naik ya, kok agak beda sama firman Tuhan, sama janji Tuhan. Nah rekan-rekan, saya mau menyampaikan bahwa dalam dunia investasi kadangkala ya, seringkali kita terlalu mantengin grafiknya investasi ya, harga barangnya kita pantengin terus ya. Jadi kadang-kadang naik turun, dan itu membuat kita jadi nggak nyaman, membuat kita takut juga ya. Ini bener nggak keputusan saya? Termasuk pada waktu Anda menginvestasikan hidup Anda, menyerahkan hidup Anda kepada Bapak Yahweh. Kadang-kadang kita pikir juga, kok nggak naik-naik hidup gue ya? Bukankah mestinya hidup gue naik terus? Nah tapi rekan-rekan, jangan kita mantengin apa yang kita alami itu, atau hidup kita itu kita pantengin dari demi detik. Jangan. Kenapa? Dalam investasi kadangkala kalau kita melihat chart ya, atau melihat dalam sebuah investasi, kita melihatnya per detik, kita akan takut rekan-rekan ya. Ingat loh, ini adalah suatu kehidupan ya, kehidupan. Jadi teman-teman jangan dipantengin per detik, karena kita ini bukan binary option. Kita ini hidup dalam iman untuk mencapai tujuan akhir yang telah Bapak Yahweh tetapkan dalam hidup kita. Oke, rekan-rekan, berikutnya. Jadi kalau kita mau lihat gimana? Kalau kita mau lihat kehidupan, memang kehidupan itu kadang naik, kadang turun, normal. Namanya pun kehidupan ya rekan-rekan ya. Ada sukacita, ada duka cita. Ada kita berdoa, bergumul, ada kita menikmati hasil atau jawaban dari doa-doa kita. Itu wajar. Jadi kalau grafiknya kadang naik kadang turun itu normal.
Tapi rekan-rekan, karena saya juga investor juga rekan-rekan, saya nggak pernah ngelihat hitungan harga atau tabel itu ya, atau namanya grafik itu, saya nggak pernah lihat per detik ataupun per menit atau per 5 menit, nggak, saya nggak pernah lihat. Bahkan 15 menit pun saya nggak akan lihat. Kenapa? Karena terlalu cepat ya, naik turun itu cuma bikin takut ya. Jadi rekan-rekan, kalau saya melihat grafik harga, saya pasti melihatnya 4 jaman ya. Jadi grafik itu yang umum, ada yang dipakai orang ya untuk investasi, biasanya ada per 15 menitan, ada per 4 jaman, ada per 1 hari, per 1 minggu ada ya. Tapi kalau kita 1 bulanan mungkin terlalu jauh ya skopnya ya. Kalau saya sama kayak para investor lain biasanya memegang atau melihat paling detail itu 15 menitan. Jangan lebih cepat dari itu ya. Jangan lebih cepat dari itu. Ya, tapi ini tentu saja ini bukan nasihat finansial ya, karena ini lagi bahas tentang kerohanian. Saya nggak memberikan nasihat finansial di video ini. Tapi rekan-rekan, sebagai investor kita nggak boleh lihat yang terlalu dekat ya, per menit atau per detik, jangan. Kita lihatnya itu per 15 menitan. Kalau saya pribadi nggak pernah lihat 15 menitan. Saya lihatnya grafik 4 jaman ya. Ini contohnya grafik 4 jam ya. Masih agak naik turun, tapi kita boleh melihat ya, ini lebih kelihatan, lebih bikin kita tenang daripada kalau kita melihat grafik yang 15 menitan ya. Lalu rekan-rekan, ada juga grafik yang per day. Kalau saya biasanya ngelihatnya kalau nggak yang 4 jam per day. Nah, kenapa demikian? Karena kita mulai ngerti teman-teman, kalau kita ngelihatnya itu dalam grafiknya itu yang per hari, maka kita akan melihat sebenarnya nggak gitu parah kok. Betul, naik turun pasti ada. Tapi kalau kita lihat per hari, sebenarnya oke-oke aja kok. Tetap naik juga kok ya, tetap stabil juga sebenarnya ya. Kalau trennya lagi bullish dia akan naik, kalau trennya lagi bearish dia akan turun, dan itu wajar ya. Dalam keadaan kita naik atau turun itu sama aja. Semuanya mendatangkan berkat buat kita, mendatangkan kemuliaan buat Tuhan kita. Itu yang paling penting. Karena pada waktu kita di bawah, kita belajar. Waktu kita naik ke atas, kita pun belajar rekan-rekan ya. Dan banyak sekali orang yang nggak mau belajar. Akibatnya apa? Mereka menganggap diri mereka kayak judi ya. Anda masih ingat ya, mungkin ada orang-orang yang sering berkata murah banget itu ya. Nah, mereka pikir mereka investasi, tapi ternyata mereka nggak trading, tapi mereka adalah judi teman-teman. Dalam hitungan menit bisa ada keuntungan yang luar biasa ya teman-teman. Kalau menurut saya, kalau yang model begitu itu bukan investasi, bukan trading, itu namanya judi. Dan sampai hari ini pun rekan-rekan, saya menjauhi yang namanya judi atau trading seperti itu rekan-rekan ya. Kalau saya enggak, saya kalau mau investasi, pertama-tama saya lihat dulu fundamentalnya ya. Bahkan koin pun saya lihat dulu gunanya apa, utility-nya apa, buat apa gunanya dia ya. Makanya saya nggak pernah tuh tertarik sama koin-koin kayak Doge ya atau kayak Shiba Inu, enggak ya. Saya tertarik pada koin-koin yang punya fundamental. Anyway, lain kali kita ngomong soal itu. Tapi hari ini saya cuma mau bahas hal pertama yang saya mau bahas hari ini adalah apa. Rekan-rekan, buat hari ini saya ingin tegaskan kalau hidup kita juga sama. Jangan Anda lihatnya itu detik per detik ya. Naik turun itu wajar. Kita agak menjauh dikit. Nah, gimana cara menjauhnya? Gimana cara kita melihat dari kacamata yang lebih jauh? Ya, dari pandangan Tuhan gimana? Nah, teman-teman, itu sebabnya, itu baiknya ya, kita itu sujud dalam doa saat teduh, dan kita memegang hari Sabat. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa menjauh sedikit ya dari kehidupan kita. Kita bisa melihat menggunakan kacamata Tuhan. Karena Bapak Yahweh juga kacamatanya nggak seperti itu, naik turun nggak gitu ya rekan-rekan. Saya percaya Bapak Yahweh juga pandangannya lebih jauh dari itu ya. Nah rekan-rekan, kalau kita sekarang melihat ya, kita melihat sekarang hidup kita dari 2 tahun terakhir ya, setahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ya, Anda akan melihat bahwa sebenarnya hidup Anda seperti firman Tuhan. Kita tuh sebenarnya naik kok. Seringkali kita ya takut sendiri. Kenapa? Karena kita melihat dari detik ke detik ya, seolah-olah naik turun. Tapi enggak rekan-rekan. Kalau kita menjauh sedikit, kita melihat ya dari skopnya itu, kita klik misalnya gitu ya, ibaratnya nih kita klik ke 4 jaman, kita klik ke 1 harian, maka sebenarnya kita akan melihat kalau hidup kita ini sebenarnya naik kok ya. Coba kita perhatikan itu yang firman Tuhan katakan, hitung berkatmu satu persatu ya. Kalau saya berhenti pada waktu Sabat, lalu saya mulai menghitung kehidupan saya, maka saya lihat sebenarnya grafiknya naik kok ya. Betul ada kesulitan, kadang-kala di pekerjaan juga ada halangan, di gereja juga ada tantangan ya. Seringkali apa ya, untuk kehidupan sehari-hari bergumul juga, untuk ibadah tiap minggunya, terutama di pandemi seperti ini, bergumul juga rekan-rekan ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya naik kok, grafiknya sebenarnya naik ya. Jadi
kita agak menjauh sedikit ya dari kehidupan kita, dan kita mulai pakai kacamata Elohim ya. Kita join ya, kita kliknya sekarang grafiknya, jangan grafiknya per menit ya, atau per detik, jangan. Kita menjauh dikit, kita coba lihat yang 4 jaman, atau per harian, atau per mingguan. Kita bisa lihat bahwa ternyata kita ini tetap naik rekan-rekan. Seringkali kita nggak tahu atau nggak sadar karena apa? Kita terus berjuang, tiap hari kita fight terus ya. Detik demi detik kita fight, detik demi detik kita fight. Nah, akan menjauh sedikit dengan cara apa? Kuduskan hari Sabat ya. Waktu Sabat jangan kerja lagi ya, kita istirahat. Jadi hari perhentian buat kita masuk ke hadirat Bapa Yahweh, ke hadirat Elohim, kita melihat hidup kita ya. Maka Anda akan melihat bahwa firman Tuhan itu benar. Selama kita memegang terus firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh pada hari-hari ini, maka kita yakinlah teman-teman, kita akan dibawa oleh Bapa Yahweh ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kita nggak pernah turun, tapi kita naik. Tentunya rekan-rekan, kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Artinya apa? Jangan ingin cepat sukses rekan-rekan ya, karena ada prosesnya. Ingat, pada waktu kita naik, kita berbahagia, turun pun ada yang kita pelajari. Intinya apa? Semua hal itu terjadi mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya pada waktu turun pun itu baik rekan-rekan. Contohnya aja kalau dunia saham atau dunia kripto, kalau harganya nggak turun-turun, kapan mau masuk kita, ya kan? Kapan mau beli? Kita juga menantikan saat harga turun. Waktu turun kita beli. Akibatnya apa? Waktu dia naik kita untung. Jadi rekan-rekan, sama ke investasi dunia ini, kita juga demikian. Bapa Yahweh dikatakan di firman Tuhan, Tuhan itu menginvestasikan dalam kehidupan kita. Artinya dia mau apa? Dia mau profit. Dan pasti Tuhan gak akan menyia-nyiakan hidup kita. Pasti kita akan naik terus dan tidak pernah turun, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, firman Tuhan bahwa lewat Abraham dan keturunan Abraham, yaitu kita semua anak-anak Abraham secara rohani, bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi hari ini rekan-rekan, kalau Anda punya pergumulan, kalau Anda dalam pergumulan ya, maka satu aja caranya ya, dekatkan diri pada Tuhan dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan Anda lakukan ya, karena ujung-ujungnya apa? Pada waktu kita di bawah, kita lagi belajar. Pada waktu kita di atas, kita menikmati berkat Tuhan. Tapi intinya apa? Mau di bawah, mau di atas, sebenarnya hidup kita tiap harinya, tiap saat kita dibawa oleh Tuhan menuju sesuatu yang baik ya. Jadi Tuhan itu punya rencana buat kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang layak dinantikan, layak diharapkan. Jadi hari ini teman-teman semuanya, terutama kita semua yang hamba-hamba Elohim, tenang aja. Kadang kala hidup di atas, kadang hidup di bawah, it's life. Ya nggak apa-apa, it's life. Ya nggak apa-apa rekan-rekan. Tapi yang penting kita tahu, pada waktu kita agak menjauh dikit, kita klik ke 4 jaman atau kita klik ke 1 harian gitu. Kalau investasi ya grafiknya, Anda akan melihat kalau kita sebenarnya kita ini tetap naik terus kok, naik terus, nggak cepat, tapi kita tetap naik dan nggak pernah turun ya. Bapa Sorgawi kita sedang merenda rancangan yang agung mulia. Pada satu detik lagi Anda akan melihat ya, bahwa Anda yang hari ini dianggap orang gak sukses, Anda yang hari ini dianggap orang gak punya harapan, tapi sebenarnya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Karena kita dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, di dalam Bapa Yahweh, kita tahu bahwa hidup kita ini gak sia-sia ya. Pengharapan kita tuh tidak sia-sia, tapi kita lagi menuju suatu pengenapan yang luar biasa yang akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Untuk hari ini, Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita, memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus HaMashiach, kita telah menerima berkat Tuhan, kita katakan haleluya, amin.